Hai guys, bertemu lagi kita di Kopi Susu Seram. Kali ini saya akan berceritakan tentang kisah adat istiadat orang Sabah, di mana ada beberapa kaum yang mengamalkan adat ini sehingga sampai sekarang. Cerita ini dikongsikan oleh nenek atau moyang saya ketika saya masih kanak-kanak lagi. Konon kepercayaan orang tua dulu ada beberapa adat di mana jika ada kematian, terutama di kawasan perkampungan, keluarga si mati harus mengamalkan adat berjaga-jaga selama jasad masih berada di rumah. Untuk beberapa hari jasad yang masih berada terbaring di rumah di waktu malam, dilarang beberapa keluarga atau tetamu tidak dibenarkan tidur untuk mengelakkan perkara sesuatu berlaku. Oleh karena jasad tidak boleh dikebumikan beberapa hari untuk menunggu keluarga yang jauh dan dekat memberi penghormatan terakhir, selama jasad terbaring, adat ini harus dipatuhi ataupun diikut oleh semua orang yang berada di situ. Apa yang lebih penting adalah menjaga jasad si mati agar tidak ada bencana yang berlaku. Cerita moyang saya ketika itu terjadi saat perkara yang tidak diingini. Pada malam itu sesuatu terjadi di mana semua orang dan keluarga tertidur. Entah kenapa semua yang berada di rumah itu seakan dipukau. Namun hanya seorang budak ataupun kanak-kanak kecil yang berusia 6 tahun tidak tertidur, hanya dalam keadaan berbaring. Disinilah terjadi perkara yang menakutkan. Apabila jasad si mati tiba-tiba bergerak dengan perlahan-lahan dan bangkit dari mana ia terbaring. Sebelum jasad itu melangkah, ia seakan-akan memantau sekeliling. Adakah dirinya disadari oleh seseorang ketika ia bangkit? Apabila puas memantau, ia melangkah satu persatu langkah menuju ke dapur. Jasad yang tadi bangkit melangkah satu persatu ke dapur, terus melakukan sesuatu perkara di dapur. Menjual anak kecil itu berpura-pura tidur, namun melihat seluruh aktiviti makhluk yang bangun tadi ataupun jasad yang tadi bangkit. Oleh karena takut, anak kecil itu hanya mampu berdiam diri dalam keadaan berpura-pura tidur. Beberapa menit kemudian, jasad itu pun kembali dari arah dapur dan menuju ke tempat di mana ia terbaring dan berbaring seperti biasa. Ketika itu orang-orang sekeliling masih terlena tanpa menyadari peristiwa itu berlaku.
Mereka seakan-akan dipukau hingga tidak menyadari peristiwa-peristiwa seram yang ganjil di sekeliling mereka. Apabila berapa menit kemudian, semua orang satu persatu terbangun dan melakukan aktiviti seperti biasa. Disitulah bermula satu keributan, di mana orang semua bingung apabila barang-barang di dapur semua berserak, seakan ada diganggu oleh binatang. Dan apa yang memanjatkan, daging yang digantung untuk dimasak di malam hari hilang entah kemana. Semua orang bertanya-tanya apa yang telah berlaku terjadi ketika mereka tertidur. Disinilah jadi satu pertanyaan bagi semua orang di dalam rumah itu. Namun apa yang membuat keganjilan adalah seorang budak yang ketika itu seakan takut dan tidak ingin ibunya berjauh dengannya, memeluk ibunya, dan ibunya merasakan sesuatu yang amat ganjil perubahan pada anaknya. Beberapa kali ibunya menenangkan anaknya selalu memandang ke arah jasad yang terbaring kaku. Disinilah menjadi tanda tanya kepada ibu, apakah yang berlaku ketika mereka tertidur. Lalu si ibu pun ingin tahu dan coba bertanya berkali-kali pada anaknya. Apabila ditanya, anaknya coba menjeling kepada jasad yang terkaku tidur. Sehingga kan si ibu seringkali mendesak kepada anak, siapakah yang melakukan, sehingga kan hilangnya daging-daging mentah yang ada di dapur. Mungkin karena anak ini didesak oleh ibunya, ia pun menunding jari ke arah jasad yang terbaring dan berkata bahwa jasad itu yang melakukannya. Tanpa tidak disadari ketika itu, jasad itu perlahan-lahan bangun dan bangkit daripada di mana ia berbaring. Alangkah terkejutnya semua orang ketika itu, disebabkan jasad itu berubah menjadi makhluk yang sangat menyeramkan, bertaring dan berkuku panjang. Semua orang yang berada di rumah itu bertampiaran lari, menyelamatkan diri masing-masing karena melihat jasad yang terkaku bangkit dan menjadi makhluk yang amat ganas dan seram. Tanpa berpikir panjang, si ibu pun menangkap anaknya dan membawa lari ke bawah tanah. Namun terlepas daripada pelukan si ibu, karena makhluk ganas tadi meloncat dan mengejar si anak kecil itu. Apa yang pelitnya di sini, tidak siapapun yang dikejar, tetapi anak kecil ini yang dikejar oleh makhluk seram itu yang bangkit tadi. Mungkin karena makhluk ini marah,
yang berada di dalam jasad mayat itu marah karena rahasianya telah diberitahu oleh kanak-kanak itu. Malah anak-anak itu juga saja yang dikejarnya, sehingga akan berlari mengelilingi rumah, berlari di bawah rumah, karena ketika itu rumah panggung ataupun rumah betiang, berlari ke pohon. Oleh karena anak kecil ini kecil, berusia 6 tahun dan bijak berlari ke sana ke sini, makhluk ganas ini sangat sulit untuk mencapai ataupun menangkap anak kecil ini. Sehingga kan orang kampung juga tidak tahu apa yang ingin diperbuatkan, melakukan bagaimana, sebab masing-masing takut perkara ini terjadi secara tiba-tiba. Sehinggalah si anak kecil ini berlari ke sebuah ladang ataupun kebun, di mana kebun ini dipenuhi oleh pohon pisang yang berdekatan dengan rumahnya. Di sanalah si anak kecil ini berlari, dikejar oleh makhluk yang berkuku panjang dan bertaring. Oleh karena kepenatan, si anak kecil ini lalu bersembunyi di pohon pisang yang agak rapat. Oleh karena menyadari, si makhluk ganas ini menyadari anak kecil itu berada di pokok pisang yang rapat, ia pun menuju ke arah si anak kecil yang kepenatan ketika itu hanya berduduk di dalam pohon-pohon pisang yang agak rapat. Dengan ganasnya dan bingkasnya, jasad yang berubah menjadi makhluk ganas tadi menerkam si anak kecil, namun kuku-kukunya yang terbenam di pohon melekat. Apabila bergerak sekuat mungkin, kekuatan makhluk ini, kukunya semakin lama makin terbenam di pohon pisang, sehingga kan dia tidak dapat bergerak untuk melepaskan diri dari pokok pisang. Orang kampung tidak tahu membuat apa, sebab mungkin semua takut tentang apa yang terjadi, sehingga kan makhluk itu melekat di sana berjam-jam lamanya, sehingga kan ayam berkokok di waktu subuh. Ketika itulah roh yang ada, roh jahat yang ada di dalam jasad itu meninggalkan jasad tersebut, dan jasad menjadi normal seperti mayat biasa. Dengan tidak berlenga-lenga, jasad itu pun dikubur pada hari itu juga, agar mengelak daripada perkara yang tidak diingini berlaku lagi. Oleh karena adat ini, sampai sekarang adat ini masih dilakukan jika ada sanak saudara yang meninggal. Apabila jasad si mati masih di rumah untuk menunggu saudara-saudara datang, maka orang-orang ketua keluarga di rumah si jasad yang meninggal akan membagi-bagikan keluarga mereka ataupun orang awam, terutamanya keluarga. Tidak semua boleh tidur, hanya beberapa orang yang boleh tidur dan yang lainnya berjaga sampai ke pagi.
dan seterusnya. Karena kebiasaan orang yang bukan muslim, mereka akan simpan mayat ini sampailah seminggu, 3 hari, 4 hari, tergantung kepada keluarga mereka yang berada jauh untuk memberi penghormatan terakhir sebelum dikebumikan. Disinilah ketika menunggu saudara-saudara jauh, disinilah adat ini harus dipatuhi. Tidak dibenarkan tidur tanpa berjaga-jaga. Dan juga adat ini masih dilakukan di Sabah hingga hari ini. Inilah cerita tentang moyang saya, di mana mengisahkan adat istiadat. Kenapa beberapa adat jika ada kematian tidak boleh tidur di waktu malam, dan mereka digalakkan melakukan aktiviti permainan seperti main dam, catur, ataupun pakau atau daun, judi, ataupun melakukan permainan-permainan lucu untuk mengelakkan daripada tertidur. Konon cerita orang tua dulu, jika mayat ini tidak dijaga oleh orang atau dibiar ataupun semua tidur, maka ada beberapa roh-roh jahat yang berada dari sekitar rumah ataupun di dalam hutan, seperti puaka, iblis, ya. Mereka akan datang menggantikan jasad itu, ataupun yang dipahami merasuk jasad itu dan boleh melakukan apa saja yang mereka suka, pukau pun sekalipun membunuh kepada semua orang keluarga. Karena ini pernah terjadi ketika itu, hingga adat ini masih dipraktikkan ataupun masih dilakukan sampai sekarang. Oke guys, semoga terhibur dan sokong ya guys tentang kisah-kisah cerita saya ini. Semoga saya bersemangat lagi untuk mengupload kisah-kisah cerita yang lebih baik lagi daripada ini. Sokong dan like, subscribe, share agar saya lebih semangat. Jika tanpa guys ataupun saudara-saudari tidak menyokong, maka siaran ini akan terbantu ataupun sekedar begini saja. Sokongan daripada guys semua saya perlukan agar saya lebih bersemangat mengupload cerita-cerita, kalau boleh setiap minggu. Oke guys, terima kasih dan salam berjumpa di cerita video akan datang. Terima kasih.